Oke, jadi kita lanjut di video yang ketiga dari modul 3. Di sini kita diminta untuk membuat transaksi pengembalian buku. Jadi, nah di sini kan ada transaksi pembelian dan juga kembali. Ini kan datanya sudah ada, jadi sekarang yang akan kita update itu tanggal kembalinya. Jadi tanggal kembali ini kita harus kasih 0 dulu. Kita ke PHP My Admin, kemudian di bagian tanggal peminjaman kita hapus tanggal kembali, karena itu memang belum ada tanggal kembali. Di sini di bagian peminjaman, nah di sini ada tanggal 4 bulan 12 2022, tanggal 20 bulan 4, tapi yang tanggal 20 bulan 4 ini kita kasih 0 sehingga nah di sini tanggal transaksinya sudah kosong. Jadi kita akan membuat script untuk transaksi, tanggal transaksi untuk kembali. Kemudian di bagian cetak laporan ini kita akan menambahkan dua tombol baru di sini. Jadi kita ambil script yang ada di Bootstrap 5, script basic, kita gunakan script yang ini. Kemudian kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil scriptnya ini, copy,
kita letakkan di sini. Sedangkan untuk bagian yang ini kita kasih keterangan form pengembalian buku. File, nah biar muncul seperti ini. Cetak laporan peminjaman dan juga form pengembalian buku. Oke, sekarang kita ke sini, kita ke Jumbotron, kemudian kita ambil script. Ambil scriptnya yang ini. Kita letakkan di sini. Oke, jadi kita ambil scriptnya yang ini, kemudian kita letakkan di bagian atas dari form pengembalian buku ini, scriptnya yang ini, kemudian kita tambahkan di bawah di penutup, yaitu kita file save all, lalu kita refresh. Maka dia akan muncul seperti ini. Jam baterainya itu akan warna biru. Sekarang kita akan membuat form di dalam sini. Di sini jadi kita akan menambahkan script. Kemudian di bagian sini kita kasih catatan atau keterangan. Di sini kita kasih perhatian, mohon perhatikan dengan saksama. Mohon perhatikan dengan saksama jumlah dan kondisi buku. Mohon perhatikan dengan saksama jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan oleh peminjam. Kembalikan oleh peminjam. Mohon perhatikan dengan saksama jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan oleh peminjam. Kemudian kita tambahkan HR seperti ini.
Sekarang coba kita file, save all, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah ada peringatan di sini. Karena tampilannya terlalu besar seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan grid. Jadi kita hapus yang ini. Kemudian yang ini juga kita hapus. Di bawahnya juga. Di penutupnya. Kemudian yang ini kita bisa satu, terus pakai form, Ctrl S, kita refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan setelah itu silahkan lengkapi form pengembalian buku berikut ini. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Perhatikan dengan suasana, jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan oleh peminjam. Oke, sekarang kita menambahkan sebuah form. Jadi kita gunakan script yang sudah ada untuk input form. Ambil ini, Ctrl C, kita letakkan di sini. Di sini nama karakternya kita kasih nama update pengembalian buku .php. Kemudian kita save all. Dan sekarang kita akan menambahkan script untuk input data. Di sini kita tambahkan form penutupnya dulu. Kemudian kita ke W3 scroll dan kita gunakan script untuk input data. Input group, kemudian kita ambil scriptnya yang ini, copy, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian di sini kita kasih keterangan hanya untuk
tanggal kembali, kemudian di sini tipenya date, tapi ini kita file save all dulu. Kemudian di sini name-nya itu tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian kita tambahkan sebuah input berat baru untuk mengirimkan parameter. Di sini tipenya itu tipe hidden. Kemudian di sini name itu ID pinjam, kelas form kontennya tidak usah, kemudian value-nya sama dengan ID pinjam. Kemudian di sini kita tambahkan update pengembalian buku, update pengembalian saja, update pengembalian.php file save. Kemudian kita buka yang update permanen, detail permanen, kita file save as, update pengembalian buku, update pengembalian.php save. Nah, di sini kemudian di bagian transaksi ini kita tambahkan script yang ini, copy, paste di bawahnya itu ID admin, value-nya itu PHP variable ID pinjam, kemudian penutup, di sini juga kita tambahkan PHP
ke dot variabel pinjam. Dan di sini kita tambahkan penutup variabel. Dan di sini ID admin tutup dengan tanda titik koma. Seperti ini. Kemudian di sini itu statusnya variabel 2. Kemudian kita tambahkan satu lagi di bawahnya untuk variabel tanggal. Dan di sini tanggal kembali. Tanggal kembali di sini variabel 3. Serahkan ditambah lagi satu variabel di sini, itu variabel 3. Cek ini diterima tanggal kembali. Tanggal kembali variabel 3. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan tombol submit atau tombol untuk simpan di bagian bawah. Di sini kita menambahkan sewaktu kita ambil dari W3School Bootstrap. Kemudian kita ambil untuk yang sukses saja yang ini. Ctrl C kita letakkan di sini. Dan di sini kita kasih keterangan simpan, sedangkan di sini tipenya itu submit. Sekarang coba kita file save all running. Satu di bawah.
Oke, jadi setelah buttonnya ditambahkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba tambahkan tanggal kembali, tanggal 10 misalnya, kemudian kita simpan. Di sini tanggal kembalinya belum ada, jadi kita harus di bagian transaksi ini itu diterima, kemudian di sini dia menggunakan metode close karena di sini di transaksi di sini menggunakan metode post untuk update pengembalian. Sekarang kita save all, kita coba tambahkan sebuah data untuk tanggal kembali. Kita refresh. Kita pilih tanggal 10 misalnya, kemudian kita simpan. Maka di sini yang sudah ada keterangan untuk tanggal kembali, tanggal pengembalian buku itu tanggal 10 bulan 5 2022 untuk Joshua dan Putra, Lalita dan Alexandra Aquino. Dan di sini tanggal kembalinya sudah terisi. Seperti itu. Ya, jadi karena di sini tampilnya ini terlalu lebar, maka kita menggunakan script untuk membuatnya lebih pendek begitu. Pakai grid basic, kemudian kita pilih yang kita ambil script yang ini, kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Ctrl V, hapus yang string, kita ambil script yang ini, kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Di sini kita kasih 5. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Sekarang coba kita file save all, lalu kita refresh. Ini terlalu ya.
kasih dia di 6. Sembilan. Oke, jadi setelah muncul seperti ini dan setelah kita tambahkan tanggal kembali, maka datanya akan data di bagian peminjaman di tanggal kembali ini sudah terisi. Namun saat kita klik sini dan kita masuk ke halaman data peminjaman ini, dia munculnya seperti ini lagi, dan orang bisa saja mengisi tanggal kembali yang baru atau dia menginput tanggal baru lagi. Jadi supaya ininya itu hilang dan juga di sini diberikan keterangan bahwa sudah dikembalikan pada tanggal ini dan sudah diterima pada tanggal ini, maka di sini kita harus menambahkan sebuah keterangan di sini bahwa buku telah dikembalikan begitu di tanggal sekian. Jadi kita menggunakan script untuk cari data di tabel lain. Nah, ini kita gunakan script cari data di tabel, kita copy dan kita letakkan di Visual Studio Code. Jadi kita letakkan di bawah sini, di atas form untuk kita letakkannya di sini. Ctrl V. Untuk koneksi database ini kita hapus. Kemudian di bagian nama variabel ini juga kita hapus. Sini kita kasih nama variabel cek kembali kemudian di sini cek kembali, di sini juga cek kembali, di sini cek kembali, sini variabel kita ganti sini jadi cek kembali. Kemudian dia select distinct, ID pinjam from pinjam where I
pinjam like variable ID pinjam. Kembali di sini DC kembali Oke, seperti ini. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Dan di sini harus ada keterangan bahwa bukunya telah dikembalikan. Setelah dikembalikan di sini, scriptnya seperti ini. Kita menggunakan listing ID pinjam from pinjam where ID pinjam like variable ID pinjam. Scriptnya seperti ini. Kita menggunakan script mencari data di tabel lain seperti ini. Kemudian kita menambahkan jika datanya tidak ditemukan maka dia akan muncul kosong. Jadi saat kita save, kita refresh, maka dia tampilannya seperti ini. Untuk pengunjung atas nama Brandon Safira ini coba kita cek lagi peminjaman pengunjung atas nama, mungkin dia tersimpannya di sini. Ini juga tidak ada. Di sini ini temukan. Nah, di dalam dunia Safira ini harusnya datanya sudah dikembalikan. Jadi saat kita klik di sini, maka di sini sudah harus ada keterangan bahwa buku telah dikembalikan. Namun di sini tidak ada. Sekarang kita harus membuat supaya tombol aksinya ini bisa berbeda supaya kita bisa tahu mana yang datanya bukunya sudah dikembalikan dan juga belum. Jadi harus ada 3 warna. Jadi yang kuning untuk data yang belum diisi, sedangkan yang abu-abu untuk data yang sudah diisi, sedangkan kita akan membuat warna baru untuk data yang bukunya sudah dikembalikan. Seperti itu. Oke, jadi untuk membedakan antara warna yang sudah terisi maupun warna yang tanggalnya sudah dikembalikan dengan data yang belum terisi, maka kita menambahkan script seperti ini. Jadi kita menggunakan script cari data di tabel lain. Jadi seperti ini, kita letakkan di bagian beranda dan PHP di bagian data peminjaman. Kita masukkan scriptnya seperti ini. Mencari data di tabel lain dengan inputan yang dimasukkan. Kemudian jika datanya ditemukan, maka warnanya akan berubah menjadi primary. Sedangkan kalau tidak ditemukan, maka warnanya akan tetap secondary atau tetap warna abu-abu. Tapi kalau ditemukan, maka datanya itu tombolnya itu akan berubah menjadi warna biru. Sekarang coba kita file, save all, kita coba refresh di bagian data peminjaman.
Di sini tombol aksinya hilang.